Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi ke episode Jubel Inspiratif yang mendatangkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya Nurnisara Badani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang, yang akan membersamai perbincangan kita pada hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang menarik banget nih, Bujang Gadis 17. Mungkin mereka bisa menyapa dan memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu ya, dimulai dari Bujang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Rosyad yang terpilih sebagai Bujang 17 periode 2024-2025. Dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila. Saya merupakan gadis 17 tahun 2024-2025. Oke, Afif dan Nabila. Nih, mungkin kali ini kita akan melakukan perbincangan yang seru banget nih. Karena katanya kalian merupakan angkatan pertama yang membangun Bujang Gadis 17 itu sendiri. Berarti sebagai pionir dari organisasi ini sendiri, benar ya? Iya, benar. Nah, mungkin jadi kita bisa tanya-tanya beberapa hal kepada Afif dan Nabila. Nah, dimulai dari kilas awal perjalanan kalian. Bagaimana kalian bisa berkontribusi dalam ajang pemilihan Bujang Gadis ini sendiri? Baik, jadi kan sebelum-sebelumnya belum pernah ada tuh yang namanya Bujang Gadis di SMA 17. Lalu begitu saya melihat pengumuman di mana dibuka pendaftaran untuk Bujang 17, saya langsung bersemangat dan tertarik. Apalagi ini sebagai perintis dari Bujang Gadis itu sendiri. Maka saya pun sangat bersemangat dan lalu mendaftar. Apalagi saya juga ditunjuk oleh wali kelas saya yaitu Bu Ida untuk mengikuti pendaftaran dari Bujang Gadis 17. Kalau saya sendiri jujur awalnya tidak merasa terlalu percaya diri, tapi ada banyak dukungan mulai dari keluarga saya, guru saya, teman-teman sekelas maupun teman-teman saya yang di luar kelas. Banyak yang bilang bahwa cocok kok kamu ikut gituan, maksudnya gitu kan. Terus jadi saya merasa kayak oh gitu ya. Jadi ada banyak semangat yang mendorong saya yang akhirnya saya mencalonkan diri sebagai perwakilan dari kelas saya. Oke, berarti keinginan dari Afif dan Nabila untuk mengikuti ajang ini didasari oleh keinginan dan dukungan dari lingkungan sekitar juga ya? Betul sekali. Oke, nah mungkin kalian bisa cerita sedikit-sedikit nih tentang rangkaian acara dimulai dari proses seleksi hingga pemilihan Bujang Gadis itu. Oke, jadi yang saya ingat pas pertama kali kami dikumpulin, kami melalui masa karantina dulu tuh sebelum tes. Mulai dari latihan table manner, terus catwalk dan lain sebagainya. Lalu setelah dari proses karantina yang panjang, kami pun mencari untuk kostum dari masing-masing pasangan dan sebagainya. Lalu akhirnya melalui rangkaian tes dan kami pun melakukan kontes yang diadakan di Gria 17. Ya. Kira-kira kontes itu diadakan pada tanggal berapa ya persisnya? Pada tanggal 19 Juni di Gria 17, tepat 1 hari sebelum PPH yang merupakan event berkelanjutan di SMA ini. Oke, nah mungkin perjalanan dari Afif Nabila ini panjang sekali ya. Nah kira-kira di balik perjalanan mereka itu ada nggak sih tantangan terbesar kalian selama melakukan hal-hal yang sudah kalian lalui itu dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Oke, menurut saya salah satu tantangan yang berat saat pemilihan justru saat mencari baju. Soalnya kan repot tuh, ada dari telepon sebelah sini, sebelah sana, pokoknya mencar-mencar lah pas mau nyari bajunya. Kalau untuk Nabila gimana? Kalau untuk aku sendiri itu pas unjuk bakat. Jujur dari hari-hari sebelumnya udah panik banget kayak aduh unjuk bakat gimana ini. Tapi ternyata semuanya baik saya maupun finalis lainnya itu berhasil melakukan unjuk bakat dengan sangat baik sekali. Oke, nah jadi dari rintangan-rintangan itu pada akhirnya Afif dan Nabila terpilih sebagai Bujang Gadis 17. Gimana nih perasaan kalian akhirnya mendapatkan gelar sebagai Bujang Gadis 17 gitu? Seneng banget dong justru. Tapi di balik rasa senang itu tentu ada rasa sedikit takut akan tanggung jawab yang diemban, apalagi sebagai angkatan pertama tentu selalu ingin memberikan yang terbaik. Jadi harapan saya ke depannya Bujang Gadis bisa terus memajukan nama SMA 17 serta berkontribusi lebih banyak lagi. Kalau saya sendiri jujur bangga banget. Dan saya merasa atas usaha yang telah saya lakukan, atas dukungan yang telah diberikan kepada saya merasa bahwa oh aku berhasil ngelakuin ini. Tapi tentunya aku juga tahu kalau
berhasil mengemban itu bukan berarti cuma berhasil mengemban aja. Ada 1 tahun ke depan dan masih banyak tahun-tahun ke depannya untuk berkontribusi kepada sekolah ini dan lain-lain. Jadi jujur ada perasaan, wah mau ngapain ya abis ini bareng semuanya, dan excited banget sih. Lebih ke kayak, wah dapat keluarga baru ya gitu. Iya, bangga banget ya melihat pencapaian dari Afif dan Nabila. Nah, kalau dari kalian sendiri nih ya, pasti banyak banget dukungan dari teman-teman sekitar yang selalu memberikan aspirasi positif kepada kalian. Nah, menurut kalian apa sih peran dukungan dari teman, keluarga untuk membantu kalian menyukseskan pencapaian-pencapaian yang telah kalian dapatkan? Baik, menurut saya peran dari dukungan teman dan keluarga itu sangat penting sekali. Saya tentu tidak bisa berada di posisi ini tanpa dukungan orang tua, saudara, serta teman-teman saya yang selalu mendukung saya. Bahkan saya saat latihan catwalk pun itu saya dibantu oleh teman dari mbak saya. Lalu juga ada teman-teman yang selalu mensupport, menyemangati, memberi saran bagaimana bagusnya nanti saat tampil di kontes, gimana bagusnya nanti saat tampil ke depan, dan sebagainya. Kalau dari aku sih, jujur waktu karantina dan lain-lain, mulai dari ngurus berkas, karantina, tes dan lain-lain, itu semuanya dilakukan waktu di asrama, masih di asrama. Jadi pada saat hektik-hektiknya asrama, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ngurusin BGJ juga. Jujur nggak tahu sih pada saat itu bisa atau nggak ngelakuinnya. Ada rasa kayak, sudahlah, nggak usah lah, ngapoi, lamo, ribet gitu kan. Tapi teman-teman seasrama, keluarga di chat, karena pada saat itu masih di asrama, mereka semua tuh kayak, udah bisa, latihan aja depan kami, liatin depan kami gitu kan. Jadi jujur itu salah satu yang paling berkesan bagi saya, mulai dari latihan unjuk bakat depan mereka, latihan catwalk depan mereka, dan banyak lainnya yang dilakuinnya tuh depan mereka. Jadi kayak bukan cuma dukungan dari ucapan doang, tapi benar-benar ada X-nya gitu. Mereka melakukan sesuatu untuk ngedukung aku gitu. Oke, keren banget ya. Berarti Afif dan Nabila ini udah dikelilingi sama orang-orang yang positif sehingga mereka juga dapat mendapatkan pencapaian yang positif juga. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit nih. Karena kalian sudah mengemban jabatan yang cukup besar ya, yang namanya itu sudah cukup besar di sekolah kita, pastinya kalian tuh diharapkan untuk membangun citra yang baik di sekolah kita, baik dalam lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Nah, kalau dari kalian, tujuan dari Bujang Gadis itu sendiri gimana? Baik, tujuan dari Bujang Gadis ini sendiri tentunya menjadi ikon dari SMA 17 serta menjadi teladan dan contoh bagi teman-teman di luar sana, serta dengan membuat proker-proker yang dapat menyebarluaskan serta memajukan dan menjaga nama baik dari SMA Plus Negeri 17 itu sendiri. Izin menambahkan dari yang sudah Apip jelaskan tadi, tugas dari Bujang Gadis ini juga menurut saya adalah memperluaskan citra SMA 17 di mata orang di luar sana. Contohnya adalah dengan menambah prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, pageant, modeling, dan lain sebagainya di orang-orang luar sana, dan membuktikan bahwasannya SMA 17 itu memang ada kualitas yang dapat tercermin dari kami sebagai Bujang Gadis 17. Oke, jadi Bujang Gadis 17 ini untuk menunjang akreditasi sekolah juga ya pastinya. Nah, kalau dari kita lihat dari sekolah-sekolah lain, banyak sekali organisasi yang serupa dibentuk oleh instansi-instansi lain untuk digunakan sebagai organisasi internal dari sekolah mereka sendiri, seperti Bujang Gadis pada sekolah lain. Nah, menurut kalian apa sih yang membedakan Bujang Gadis 17 ini dengan Bujang Gadis pada sekolah lain? Oke, menurut kami tentunya baik Bujang Gadis di dalam SMA 17 maupun di luar SMA 17 di sekolah-sekolah lainnya itu tentu saja sangat bagus sekali. Sangat memberikan citra yang baik, citra yang positif. Akan tetapi satu hal yang membuat saya merasa Bujang Gadis 17 itu berbeda adalah bahwasannya kami tidak hanya berfokus di bidang pageant ataupun modeling saja ataupun seperti internal sekolah saja, tapi kami berfokus pada keakraban sesama kami juga berfokus pada perasaan
diri sendiri terhadap orang lain, melihat lingkungan sekitar. Yang dicerminkan dari proker-proker kami itu contohnya kemarin kami sudah melakukan bagelan atau bujang gadis jalan-jalan, dan setelah ini juga kami ingin melakukan pembersihan open volunteer gitu ceritanya. Doakan aja ya semuanya. Amin. Amin. Dan mengingat semua hal di luar sana juga udah baik, organisasi di luar sana juga udah baik, jadi kami yang di dalam sini mau mempertahankan citra yang udah baik tadi. Kami mau mempertahankan bahwasannya kami dapat menjadi lebih baik lagi, dan kami dapat membanggakan SMA 17 yang sudah menunjuk kami sebagai perwakilan dari mereka itu sendiri. Oke, menambahkan dari Nabila yang ingin kami tekankan di sini bahwa Bujang Gadis 17 itu dia tidak hanya berfokus dalam mengerjakan proker-prokernya saja, tapi kami juga menjaga dan meningkatkan keakraban sesama kami. Kami ingin organisasi ini seperti keluarga yang bisa support satu sama lain. Oke, keren banget ya berarti hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bujang Gadis ini. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, berarti kalian ini sudah menjabat kurang lebih selama 4 bulan ya, kalau dihitung dari bulan Juni kemarin. Nah, dalam 4 bulan ke belakang ini, apa saja sih pergerakan yang sudah kalian lakukan? Baik, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan sendiri, itu yang pertama tentunya menyambut tamu-tamu yang datang ke SMA 17. Lalu yang baru kami laksanakan kemarin yaitu bagelan atau bujang gadis jalan-jalan. Jadi proker ini sendiri itu menggerakkan Bujang Gadis 17 untuk jalan-jalan pergi ke tempat-tempat wisata ataupun kuliner yang ada di Kota Palembang untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada di Palembang serta untuk mengakrabkan sesama anggota Bujang Gadis. Dan yang paling dekat, kami juga akan melaksanakan BG Sports untuk mempromosikan olahraga dan bisa juga kerjasama bersama Jubel Runner. Oke. Serta izin menambahkan, ada banyak juga dari anggota Bujang Gadis 17 itu sudah menjadi perwakilan SMA 17 di ajang-ajang tingkat provinsi seperti putra-putri pendidikan, juga baik yang di dalam sekolah maupun luar sekolah itu sudah banyak. Jadi dari amanah yang telah diberikan kepada kami menjadi Bujang Gadis ini telah dapat kami teruskan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih besar lagi untuk kami masing-masing individunya. Iya, berarti anggota dari Bujang Gadis ini benar-benar terpilih ya untuk melakukan kegiatan yang produktif. Nah, dari kegiatan produktif itu pasti kalian melakukan banyak kegiatan di luar sana. Bagaimana sih cara kalian menyeimbangkan tanggung jawab kalian sebagai Bujang Gadis dengan tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa dalam bidang akademik ataupun non-akademik seperti ekstrakurikuler di luar sana? Tentunya saya menggunakan skala prioritas. Jadi saya membuat jadwal harian untuk kapan jam belajarnya, kapan jam yang untuk bisa istirahat, main, organisasi, dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan ini tidak saling mengganggu satu sama lain. Sama seperti Afif yang menggunakan skala prioritas, saya menggunakan cita-cita saya sebagai acuan saya. Saya menggunakan cita-cita saya sebagai, oh aku harus belajar ini, aku harus mendapatkan nilai gini. Dan hal itu menjadi acuan saya dalam melakukan apapun, baik kegiatan organisasi, ekstrakurikuler, sosial, maupun kegiatan-kegiatan saya seperti les, hubungan saya dengan keluarga saya, dan lainnya. Dengan skala prioritas tadi, saya mengutamakan cita-cita saya dan menjadikan organisasi ataupun hal-hal lainnya menjadi sebuah jalan bagi saya menuju cita-cita saya itu. Oke, berarti memang sekolah kita ini nggak salah pilih ya untuk Bujang Gadisnya bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, sekarang kita berpikir lebih maju lagi ke depannya. Ketika masa jabatan kalian sudah berakhir, apa sih harapan kalian untuk para penerus Bujang Gadis ke depannya? Harapan saya untuk Bujang Gadis selanjutnya, saya harap bisa terus memberikan inspirasi bagi teman-teman serta memajukan dan membanggakan nama SMA 17 baik melalui akademik maupun non-akademik. Kalau saya sendiri itu mungkin mewakili Bujang Gadis yang lainnya. Kami berdua mewakili Bujang Gadis yang lainnya, baik Bujang Gadis selanjutnya maupun orang yang mendengar ini ataupun siswa-siswi Jubel lainnya. Saya merasa bahwasannya
Apapun yang akan terjadi di masa depan nanti, saya harap apa yang sudah kami bangun dengan baik di sini dapat kalian lanjutkan dengan lebih baik lagi. Apapun yang telah salah kami lakukan ataupun kurang kami lakukan, kami harapkan nanti penerus kami itu dapat melakukannya dengan jauh lebih baik lagi dan jauh lebih bertanggung jawab lagi, serta menjadikan kami sebagai pembelajaran, sehingga dari tahun ke tahun Bujang Gadis akan terus berkontribusi besar dan tumbuh berkembang. Serta mengingat bahwa kami adalah angkatan pertama, tentunya hal itu merupakan harapan besar, karena hal itu juga merupakan tanggung jawab kami yang ibaratnya akan membuat sesuatu untuk diteruskan oleh penerus kami selanjutnya. Oke, jadi itu untuk harapan bagi kalian yang akan meneruskan Bujang Gadis pada generasi-generasi berikutnya. Dan kalau kalian bisa menyampaikan pesan untuk teman-teman kita di luar sana mengenai perjalanan kalian dari awal seleksi Bujang Gadis ini hingga kalian mengemban jabatan sekarang, apa yang mau kalian sampaikan? Oke, pesan dari saya kepada seluruh teman-teman yang ingin mungkin mendaftar selanjutnya untuk Bujang Gadis, itu pede aja. Mau apapun rintangannya, pede aja dulu dengan kemampuan. Kalian harus yakin sama kemampuan kalian diri sendiri. Kalau pesan aku sih, jangan pernah nunda-nunda sesuatu dan terus aja lakuin apa yang bisa kalian lakuin hari itu. Jadi kalau hari itu kamu udah ketinggalan, ingat aja masih ada hari esok untuk dimulai lagi. Jadi kamu tidak pernah gagal, tapi kalau kamu terus-terusan menunda-nunda untuk memulai apapun itu, maka kamu akan selalu gagal. Oke, nah Sobat Jubel, di sini kita sudah dengar banyak sekali cerita yang semoga dapat menginspirasi kita semua dari Afif dan Nabila. Mungkin untuk yang terakhir, kita bisa dengar nih moto hidup dari Afif dan Nabila sebagai siswa-siswi yang berprestasi di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Baik, moto yang selalu saya pegang. Jadi papa saya selalu sering menekankan kepada saya bahwa akan ada banyak jalan bagi orang yang mau. Dan akan selalu banyak alasan bagi orang yang tidak mau. In order to make my parents proud, I'll make my parents proud. Itu adalah kata-kata yang akan selalu berputar di otak saya apapun yang terjadi di saat saya merasa bahwa saya gagal, bahwa saya berhasil, ataupun ketika saya akan melakukan sesuatu. Dan mungkin kalian di luar sana juga bisa memakai kata-kata itu sebagai acuan kalian bahwasannya ada orang tua di rumah yang harus kita banggakan. Oke, nah sekian cerita-cerita dari Afif dan Nabila. Semoga perjalanan mereka dapat menginspirasi kita semua. Mungkin untuk menutup acara kali ini kita bisa salam literasi dulu nih. Mungkin pastinya Bujang Gadis 17 sudah tahu nih salam literasi itu seperti apa kan? Udah tahu dong. Oke, nanti ikutin ya salam literasinya. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Jangan lupa saksikan episode Jubel Inspiratif berikutnya. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Saya Nurunisa Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.